Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang pengeringan dari mata kuliah Satuan Operasi. Kelompok 5 yang beranggotakan saya Mia Kafifa dengan NPM 1914-231001. Nama saya Eriska Mewulandari, NPM 1914-231017. Saya Siti Fadila dengan NPM 1954231001. Nama saya Dimas Ferdian Arisandi dengan NPM 1854231011. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apa sih itu pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu unit operasi energi yang paling intensif dalam pengolahan pasca panen. Unit operasi ini diterapkan untuk mengurangi kadar air dari bahan hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk pertanian lainnya. Oke, jadi pengeringan itu adalah suatu proses pemindahan panas dan uap air secara menguapkan air dari bahan pangan tanpa mengubah sifat kimia dari bahan pangan tersebut. Jadi, pengeringan juga adalah upaya untuk mengurangi kandungan air dari bahan pangan dengan menguapkan sampai kadar batas aman simpan. Pengeringan ini banyak digunakan untuk pengolahan bahan pangan atau bahan hasil pertanian untuk memperpanjang umur simpan dari produk bahan hasil pertanian. Dan juga adalah proses migrasi uap air dari padatan kering, yaitu menguapkan sebagian atau keseluruhan dalam bahan pangan menggunakan energi panas atau media panas dengan pemindahan uap air secara simultan. Energi radiasi dari matahari adalah energi yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi hal ini sudah umum dilakukan dengan memanfaatkan matahari secara langsung untuk mengeringkan bahan atau material. Salah satu pemanfaatan dari energi radiasi matahari secara langsung yaitu dengan menaikkan suhu. Jadi, untuk menaikkan suhu udara ini digunakanlah perangkat untuk mengumpulkan energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dan mengubahnya menjadi energi kalor. Perangkat yang mengubah ini disebut dengan kolektor surya. Pengeringan dengan sinar matahari ini juga masuk ke dalam pengeringan alami. Pada pengeringan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengeringan dengan sinar matahari secara langsung yang disebut dengan sun drying atau pengeringan alami. Yang kedua adalah pengeringan buatan atau artificial drying. Pengeringan alami atau sun drying adalah proses untuk mengurangi atau menghilangkan sebagian air dari bahan pangan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas yang berasal langsung dari sinar matahari. Yang kedua adalah pengeringan buatan, di mana pengeringan ini adalah proses mengurangi atau menghilangkan sebagian air dari bahan pangan juga, tetapi menggunakan energi panas yang berasal dari alat pengeringan. Keuntungan dari sun drying adalah menghemat biaya. Matahari berlimpah tanpa batasan berapa besarnya suhu. Ada juga kekurangannya, karena pengeringan sun drying ini tergantung dari cuaca. Jika cuaca hujan, pengeringan tidak akan bisa dilakukan. Keuntungan dari pengeringan buatan adalah pengeringan dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun, karena tidak tergantung dengan cuaca atau musim. Suhunya dapat diatur, sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan atau pemanasan berlebihan pada bahan pangan. Pada pengeringan ini, biaya yang dikeluarkan semakin besar, memerlukan tempat khusus untuk meletakkan alat pengeringan tersebut, sehingga saat proses pengerjaan akan lebih efektif. Kapasitas pengeringan juga terbatas. Jadi, pengeringan dengan sinar matahari disebut dengan pengeringan alami. Karena pengeringan ini pemanasannya secara langsung didapatkan oleh sinar matahari. Maka, dari pemanasan secara alami ini terdapat banyak kendala yang dihadapi. Misalnya cuaca mendung, panasnya tidak teratur. Sedangkan pengeringan buatan adalah pengeringan di mana energi panas didapatkan oleh alat pengeringan tersebut. Pengeringan buatan ini tidak tergantung cuaca, sehingga sangat efektif dan efisien bila digunakan. Karena itu, untuk mengurangi sistem konvensional atau pengeringan secara alami, maka perlukanlah suatu alat pengeringan, sehingga proses pengeringan akan berjalan dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya ada beberapa tujuan dari pengeringan, yaitu yang pertama, mengurangi resiko kerusakan dari bahan pangan akibat aktivitas mikroba. Karena mikroba ini memerlukan air untuk pertumbuhannya, sehingga bahan pangan tersebut harus dikeringkan. Yang kedua, menghemat ruang penyimpanan atau pengangkutan. Yang ketiga, untuk menggunakan produk yang lebih sesuai untuk penggunaannya, sehingga kadar penyimpanan akan semakin lama. Yang keempat, untuk mengurangi nutrien yang ada pada bahan pangan tersebut, seperti mineral dan vitamin. Selain itu, tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air, sehingga bahan pangan atau bahan hasil pertanian akan lebih awet jika disimpan. Lalu mengecilkan volume bahan sehingga akan menghemat biaya pengiriman. Di samping itu, banyak bahan hasil pertanian yang digunakan setelah pengeringan, misalnya seperti tembakau, kopi, serta biji-bijian. Meskipun pengeringan memiliki banyak manfaat, tetapi pengeringan juga memiliki kerugian, yaitu akan mengurangi mutu bahan serta akan merubah sifat fisik atau kimia dari bahan pangan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Faktor pertama yaitu adalah luas permukaan. Jadi makin luas permukaan dari bahan yang akan dikeringkan, maka bahan tersebut akan semakin cepat untuk dikeringkan. Untuk mempercepat luas permukaan ini, maka digunakanlah teknik pemotongan, di mana pemotongan ini nantinya akan memperluas permukaan bahan. Yang kedua adalah perbedaan suhu sekitar. Jadi semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas, maka pemanasan tersebut akan semakin cepat. Yang ketiga adalah kecepatan aliran udara. Karena makin tinggi kecepatan aliran udara, maka banyak air yang dapat dikeluarkan dari bahan pangan tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya udara jenuh di sekitar permukaan. Udara yang bergerak dan mempunyai gerakan yang sangat besar, sehingga akan mencegah terjadinya atmosfer yang jenuh di permukaan bahan. Semakin kecil tekanan udara, maka akan semakin besar tekanan udara untuk mengangkat air. Berarti kerapatan udara akan semakin kecil. Yang kelima adalah kelembaban udara. Makin lembab udara, maka akan semakin lama untuk proses pengeringan. Karena ketika udara kering akan mengabsorpsi atau menahan uap air. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi pengeringan. Ditinjau dari pergerakan bahan padatnya, pengeringan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeringan batch dan pengeringan kontinu. Nah, pengeringan batch adalah pengeringan di mana bahan yang dikeringkan dimasukkan ke dalam alat pengeringan dan didiamkan selama waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengeringan kontinu adalah pengeringan di mana bahan basah masuk secara sinambung dan bahan kering keluar secara sinambung dari alat pengeringan. Lalu berdasarkan kondisi fisik yang digunakan untuk memberikan panas pada sistem pengeringan, maka proses pengeringan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengeringan kontak langsung atau penjemuran atau dengan istilah sun drying, di mana penjemuran merupakan pengeringan alamiah dengan menggunakan sinar matahari langsung sebagai energi panas. Pengeringan secara penjemuran memerlukan tempat yang luas, wadah yang sangat luas, serta waktu yang lama dan mutu yang sangat tergantung pada cuaca, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Nah, hasil yang diperoleh seringkali mengalami kerusakan oleh mikroba dan lalat karena faktor lama penjualan. Pengeringan alami merupakan suatu proses kehilangan air yang disebabkan oleh kekuatan alam seperti sinar matahari atau angin kering, di mana waktu yang diperlukan untuk mengeringkan bahan itu berbeda-beda. Selain karena perbedaan sifat bahan, juga kadang cuaca yang berbeda atau kadang tidak stabil. Cara ini masih banyak digunakan di negara-negara yang sedang berkembang, terutama di negara tropis dengan sinar matahari selalu ada sepanjang tahun. Nah, pengeringan dengan sinar matahari ini tuh tidak hanya dilakukan oleh industri kecil saja, tetapi industri yang modalnya relatif besar juga ada yang masih memakai cara ini, seperti pembuatan ikan asin, pembuatan dendeng, dan pengeringan ikan lainnya. Keuntungan dari proses pengawetan dengan pengeringan sun drying ini, yang pertama, ada biaya yang dikeluarkan relatif murah karena sinar matahari dapat diperoleh secara gratis. Yang kedua, tidak memerlukan keahlian seperti yang diperlukan oleh operator mesin pengeringan. Kerusakan yang ditimbulkan dari proses sun drying ini, yang pertama, yaitu waktu yang diperlukan untuk pengeringan tidak selalu tetap.
Biasanya pengeringan lebih lama. Hal ini kadang-kadang menyebabkan kerusakan yang lebih besar. 2. Tempat pengeringan relatif lebih luas. Yang ketiga, keberhasilan bahan yang dikeringkan kurang terjamin karena umumnya dilakukan di udara terbuka sehingga ada kemungkinan debu, pasir, serangga, atau kotoran lain yang masuk ke dalam bahan. Yang keempat, prosesnya tergantung cuaca. Kalau keadaan cuaca tidak baik seperti mendung atau hujan, bahan yang dikeringkan dapat ditumbuhi mikroba sehingga hasil akhirnya kualitas tidak baik. Yang kelima, penyusutan bahan relatif lebih banyak karena dimakan hewan, tercecah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengeringan buatan atau artificial drying, di mana pengeringan buatan atau sering disebut pengeringan mekanis merupakan pengeringan yang menggunakan alat pengeringan. Tinggi rendahnya suhu, kecepatan udara, kecepatan pengaturan udara, dan waktu pengeringan dapat diatur sesuai dengan komoditi yang dikeringkan. Pengawasan yang tidak tepat dari faktor di atas dapat menyebabkan case hardening, yaitu suatu keadaan di mana bagian permukaan bahan telah sangat kering sedangkan bagian dalam bahan masih basah. Hal ini terjadi apabila penguapan air pada permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi air di dalam permukaan. Nah, pengeringan buatan banyak dilakukan di industri besar atau bermodal besar. Pengeringan buatan kadang dikombinasikan dengan pengeringan alami. Misalnya pada proses pengeringan kopra, pengeringan buatan juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana keuntungan yang dapat diperoleh dari proses pengeringan buatan itu yang pertama, suhu dan aliran udara dapat diatur. Yang kedua, kebersihan bahan lebih terjamin. Yang ketiga, proses pengeringan dapat dikontrol sehingga kemungkinan terjadi kerusakan dapat ditangani. Nah, yang keempat, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang kelima, penyusutan tidak sebesar pada pengeringan alami. Sedangkan kerugian yang dapat atau mungkin timbul dari pengeringan buatan ini, yang pertama membutuhkan peralatan yang mahal, yang kedua membutuhkan bahan bakar sehingga biaya operasional relatif tinggi, dan yang ketiga membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu ada pengeringan secara pembekuan atau freeze drying, di mana pada pengeringan ini digunakan prinsip sublimasi, di mana bahan pangan dibekukan terlebih dahulu dan air dikeluarkan dari bahan secara sublimasi dalam kondisi tekanan vakum. Jadi langsung dari bentuk padat menjadi gas atau uap, dan proses ini dilakukan dengan vakum tekanan lebih kecil dari 4 mHg dengan suhu yang digunakan pada sistem ini sekitar min 10 derajat Celcius. Sehingga kemungkinan kerusakan kimiawi maupun mikroorganisme dapat dihindari. Nah, hal ini menyebabkan hasil dari proses pengeringan secara pembekuan ini mempunyai cita rasa tetap dan rehidrasi yang baik. Nah, keuntungan dari proses pengeringan secara pembekuan atau freeze drying ini yaitu dapat mempertahankan mutu pengeringan khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Sedangkan untuk kelemahan proses pengeringan beku adalah biaya mahal karena konsumsi energi yang tinggi, waktu dan proses yang lama. Nah, tadi selanjutnya yaitu tentang metode pengeringan berdasarkan jenis-jenis perpindahan panas, di mana mekanisme panas sangat tergantung pada sifat bahan pangan secara alami dan hal itu tunduk pada fenomena energi. Nah, proses perpindahan panas ini berlangsung dalam 3 mekanisme, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada proses perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah proses dengan panas mengalir dari daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam suatu medium pada cair atau gas atau antara medium-medium yang bersinggungan secara langsung. Nah, contoh alat yang menggunakan proses perpindahan panas secara konduksi contohnya adalah drum dryer. Yang kedua ada proses perpindahan panas secara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan pemindahan massa medianya, dan media konveksi adalah fluida. Nah, konveksi terjadi karena adanya perbedaan kecepatan fluida bila suhunya berbeda, yang tentunya akan berakibat pada perbedaan berat tiap satuan volume. Nah, contoh alat yang menggunakan perpindahan panas secara konveksi yaitu open, surprise dryer, dan rotary dryer. Yang ketiga yaitu ada proses perpindahan panas secara radiasi.
Radiasi adalah proses perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik atau paket-paket energi yang dapat dibawa sampai pada jarak yang sangat jauh tanpa memerlukan interaksi dengan medium. Nah, ini yang menyebabkan mengapa perpindahan panas radiasi sangat penting pada ruang vakum. Di samping itu, jumlah energi yang dipancarkan sebanding dengan temperatur benda tersebut. Nah, contoh alat yang menggunakan proses perpindahan secara radiasi ini adalah alat pengeringan energi microwave. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian proses pengeringan. Pengeringan bahan pertanian dan olahannya memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah bahan-bahan yang dikeringkan dapat disimpan lebih lama dan praktis dalam penyimpanannya karena sebagian besar kandungan air telah hilang. Dan yang kedua, ada pengangkutan lebih ringan sehingga akan menghemat ongkos angkut. Dan yang ketiga, ada biaya atau investasi modal yang dipakai relatif lebih kecil daripada proses pengawetan lainnya. Nah, yang keempat, ada tidak memerlukan cara-cara sterilisasi khusus. Kelima, bahan-bahan telah dikeringkan tidak memerlukan persyaratan yang berarti dalam penyimpanannya. Nah, yang terakhir yaitu pemakaian bahan kering lebih praktis, dapat dipakai sebagian dulu. Sedangkan kerugian ditimbulkan dari proses pengeringan ini antara lain yang pertama, kerusakan pada bahan yang telah dikeringkan dan dikemas tidak dapat segera diketahui sebelum bungkus atau kemasan dibuka. Nah, kerusakan yang timbul antara lain ada jamur atau mikroba lain atau rusak karena menyerap air. Nah, yang kedua ada beberapa jenis bahan yang telah dikeringkan harus direndam dulu dalam air atau proses rehidrasi sebelum digunakan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, waktu perendaman itu berbeda-beda tergantung dari komoditas yang dikeringkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi prinsip dari pengeringan. Pengeringan ini merupakan salah satu peristiwa penghilangan air dari suatu material atau bahan hasil pertanian. Bahan hasil pertanian ini dapat dihilangkan komponen airnya dengan adanya suatu prinsip perbedaan kelembaban antara udara pengering dengan material atau bahan hasil pertanian. Material atau bahan hasil pertanian biasanya melakukan kontak dengan udara kering sehingga akan terjadi suatu peristiwa perpindahan massa dari air bahan hasil pertanian menuju pada udara kering. Kelembaban udara sangat berpengaruh terhadap proses perpindahan uap air. Apabila kelembaban udara tinggi, maka perbedaan tekanan uap air di dalam dan di luar akan semakin rendah dan dapat menghambat perpindahan uap air dari bahan untuk keluar. Bahan pangan akan memiliki kemampuan untuk melepas air yang tinggi apabila udara pengeringnya itu suhunya semakin meningkat. Tujuan dilakukannya proses pengeringan ini biasanya untuk mengawetkan bahan hasil pertanian karena dengan pengurangan kadar air pada bahan dapat menghambat proses aktivitas mikroba dan aktivitas enzim sehingga bahan hasil pertanian ini akan menjadi lebih awet. Proses pengeringan dapat dilakukan secara alami menggunakan bantuan sinar matahari maupun secara buatan dengan menggunakan peralatan atau mesin yang sudah didesain khusus untuk proses pengeringan bahan atau material. Pengeringan buatan atau yang sering disebut sebagai pengeringan mekanik dapat dikelompokkan lagi menjadi dua berdasarkan prinsip dari penghantar panasnya, yaitu pengeringan buatan secara adiabatik dan pengeringan secara isotermik. Pengeringan adiabatik merupakan suatu pengeringan di mana panas dibawa ke alat pengering oleh udara panas. Nah, udara panas tersebut akan mengenai suatu bahan dan mampu mengangkat uap air yang dikeluarkan oleh suatu bahan yang dikeringkan sehingga kadar air suatu bahan akan menjadi berkurang. Udara panas tersebut biasanya dihasilkan oleh proses pembakaran dari kayu, minyak, ataupun sumber pemanas yang berasal dari listrik. Sedangkan pengeringan secara isotermik ini terjadi akibat adanya suatu kontak antara bahan yang akan dikeringkan dengan plat logam dari suatu alat pengeringan. Berikut ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih suatu alat pengeringan bahan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui kondisi bahan. Apakah bahan dalam kondisi padat, cair, atau suspensi. Yang kedua yaitu sifat dari bahan yang akan dikeringkan. Sifat dari bahan yang akan dikeringkan seperti kepekaan terhadap benturan, kepekaan terhadap suhu tinggi, maupun sifat oksidasi dari bahan hasil pertanian yang akan dikeringkan. Kemudian yang ketiga yaitu kuantitas bahannya.
Apabila bahan yang akan kita keringkan itu berjumlah banyak, maka kita memerlukan mesin atau alat dengan kapasitas yang besar. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan atau menentukan produk akhir bahan yang kita keringkan. Apakah bahan tersebut akan berbentuk padatan ataupun berbentuk seperti bubuk. Berikut ini terdapat beberapa contoh peralatan yang sering digunakan untuk proses pengeringan bahan. Yang pertama yaitu ada rotary dryer. Rotary dryer ini merupakan suatu alat pengeringan yang berbentuk drum yang biasa digunakan untuk mengeringkan bahan yang berbentuk bubuk, granula, atau gumpalan partikel yang berukuran besar. Prinsip kerja dari rotary dryer ini yaitu dengan mengalirkan panas secara langsung menuju bahan melalui suatu plat logam drum yang bergerak secara berputar. Selanjutnya terdapat kabinet dryer. Kabinet dryer ini merupakan alat pengering dengan sistem rak bertingkat yang menggunakan panas dari sumber gas yang dilengkapi dengan blower yang berfungsi untuk menyebarkan panas, serta terdapat kartu pengaturan suhu untuk mengatur suhu agar tidak berubah. Prinsip dari alat kabinet dryer ini yaitu dengan menggunakan uap panas sebagai sumber panasnya untuk menurunkan kadar air dari suatu bahan. Selanjutnya terdapat alat yaitu spray dryer. Spray dryer ini merupakan suatu jenis pengering yang digunakan untuk menguapkan dan mengeringkan bahan dalam bentuk larutan dan bubur sluri dengan menggunakan panas, sehingga diperoleh hasil berupa butiran zat padat yang kering. Dalam pengeringan semprot ini, larutan atau bubur sluri didispersikan ke dalam arus panas dalam bentuk tetesan halus. Alat spray dryer ini menggunakan atomisasi dalam pembentukan suatu droplet yang dikeringkan dengan menggunakan udara pengering bersuhu tinggi. Selanjutnya terdapat freeze drying. Freeze drying ini merupakan salah satu alat pengeringan yang memiliki keunggulan untuk mempertahankan mutu produk yang dikeringkan. Salah satunya untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Pada proses pengeringan buku ini, bahan terlebih dahulu dibekukan, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan tekanan rendah, sehingga kandungan air yang sudah menjadi es akan langsung menjadi uap yang dikenal dengan peristiwa sublimasi. Selanjutnya yaitu terdapat alat fluidized bed dryer. Fluidized bed dryer ini merupakan alat pengering dengan prinsip fluidisasi. Prinsip kerja dari mesin ini yaitu penghembusan udara panas oleh kipas peniup blower melalui suatu aliran menuju ruang pengering melalui lubang-lubang yang terdapat pada saringan yang mengalir melewati bahan yang dikeringkan dan melepaskan panasnya, sehingga terjadi proses penguapan air dari bahan. Udara panas untuk pengeringan akan menembus hamparan bahan dan bahan akan bergerak dengan memiliki sifat fluida. Di dalam penggunaan alat pengering ini perlu diperhatikan seperti pengaturan suhu, kecepatan aliran udara pengering, dan tebal tumpukan dari bahan yang akan dikeringkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus terhadap jurnal yang kami bahas. Untuk tabel yang pertama itu uji lanjut pengaruh faktor lama pengeringan dan suhu pengeringan terhadap sifat fisik tepung beras merah. Dapat kita lihat untuk lama pengeringan 1 jam itu didapat rendemen sebesar 62,08%. Untuk yang 2 jam sebesar 56,03%, dan untuk yang 3 jam itu sebesar 52,72%. Dan suhu pengeringan itu B1 sebesar 50 derajat Celcius dan didapatkan rendemen sebesar 59,58%. Untuk yang B2 sebesar 55 derajat Celcius dan dapat rendemen sebesar 56,17%, dan B3 itu sebesar 60 derajat Celcius dan didapatkan rendemen sebesar 55,08%. Jadi rendemen hasil uji taraf 5%, pengaruh lama pengeringan menunjukkan bahwa rendemen tepung beras merah yang dikeringkan selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam secara signifikan berbeda. Uji lanjut taraf 5%, pengaruh suhu pengeringan menunjukkan bahwa rendemen tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 55% berbeda tidak nyata dengan rendemen tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius. Tetapi secara signifikan berbeda dengan rendemen tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi, semakin lama proses pengeringan, maka yang dilakukan dan semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan menyebabkan rendemen tepung beras merah yang dihasilkan semakin rendah. Dan dapat kita lihat di sini di tabel untuk yang 1 jam didapatkan densitas kamba sebesar untuk yang 1 jam sebesar
0,60 gram per mol, dan lightness sebesar 74,66%, redness sebesar 4,05, yellowness sebesar 15,99, dan kapasitas penyerapan air itu sebesar 157,55%, dan swilling power sebesar 7,01%, dan indeks kelarutan itu sebesar 21,49%. Dan selanjutnya dapat kita lihat di tabel yang kedua, yaitu faktor lama pengeringan dan suhu pengeringan terhadap sifat kimia tepung beras merah. Di sini lama pengeringan 1 jam didapatkan kadar air sebesar 7,93% dan kadar amilosa sebesar 13,08%, dan suhu pengeringan itu sebesar 50 derajat Celcius dan kadar air itu sebesar 7,62%, dan didapatkan kadar amilosa sebesar 16,80%. Untuk yang 2 jam didapatkan kadar air sebesar 7,22%, kadar amilosa sebesar 19,01%, dan suhu yang di jam kedua yaitu 55 derajat Celcius, dan didapatkan kadar air sebesar 7,46%, dan didapatkan kadar amilosa sebesar 16,53%. Untuk lama pengeringan yang 3 jam, kadar air didapatkan sebesar 7,01%, kadar amilosa sebesar 20,28, dengan suhu pengeringan 60 derajat Celcius, dan didapatkan kadar air sebesar 7,08% dan kadar amilosa sebesar 19,04%. Dan selanjutnya dapat kita lihat di tabel yang kedua, yaitu uji lanjut pengaruh faktor lama pengeringan dan suhu pengeringan terhadap sifat kimia tepung beras merah. Di sini lama pengeringan 1 jam didapatkan kadar air sebesar 7,93% dan kadar amilosa sebesar 13,08%, dan suhu pengeringan itu sebesar 50 derajat Celcius dan kadar air itu sebesar 7,62%, dan didapatkan kadar amilosa sebesar 16,80%. Untuk yang 2 jam didapatkan kadar air sebesar 7,22%, kadar amilosa sebesar 19,01%, dan suhu yang di jam kedua yaitu 55 derajat Celcius, dan didapatkan kadar air sebesar 7,46%, dan didapatkan kadar amilosa sebesar 16,53%. Untuk lama pengeringan yang 3 jam, kadar air didapatkan sebesar 7,01%, kadar amilosa sebesar 20,28, dengan suhu pengeringan 60 derajat Celcius, dan didapatkan kadar air sebesar 7,08% dan kadar amilosa sebesar 19,04%. Dan tabel yang ketiga yaitu karakteristik fisikokimia tepung beras merah. Di sini untuk perlakuannya bisa kita lihat teman-teman untuk keterangannya. Yang A itu lama pengeringan, dan untuk yang B itu suhu pengeringan. Jadi dapat kita lihat untuk perlakuan yang pertama yaitu A1B1 didapatkan densitas kamba sebesar 0,604%. Jadi hasil uji 5% itu menunjukkan bahwa densitas kamba tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius secara signifikan berbeda dengan densitas kamba tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 55 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Hasil uji lanjut 5% menunjukkan bahwa densitas kamba tepung beras merah yang dikeringkan selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam secara nyata berbeda. Suatu bahan dinyatakan kamba apabila nilai densitas kambanya kecil, karena berat bahan yang ringan membutuhkan ruang atau kolom yang besar. Selanjutnya, dapat kita lihat di kolom yang selanjutnya itu kapasitas penyerapan air. Untuk yang perlakuan A1B1 didapatkan tadi sudah saya jelaskan sebesar 155,85%. Jadi di sini kapasitas air itu peningkatan nilai kapasitas penyerapan air secara nyata terjadi pada tepung beras merah yang dikeringkan selama 3 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Berdasarkan uji lanjut BNJ 5%, pengaruh suhu pengeringan kapasitas penyerapan air tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius dan 55 derajat secara signifikan berbeda dengan kapasitas penyerapan air tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Uji lanjut BNJ 5%, pengaruh lama pengeringan
pengeringan menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan air tepung beras merah yang dikeringkan selama 1 jam, 2 jam itu berbeda secara signifikan dengan kapasitas penyerapan air tepung beras merah yang dikeringkan selama 3 jam. Untuk peningkatan nilai kapasitas penyerapan air secara nyata terjadi pada tepung beras merah yang dikeringkan selama 3 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Jadi, semakin lama proses pengeringan dan semakin tinggi suhu pengeringan, maka kadar air bahan akan semakin rendah dan bahan akan semakin higroskopis, sehingga kapasitas penyerapan air meningkat. Dan dapat kita lihat lagi di kolom yang selanjutnya, yaitu swilling power, dan didapatkan hasil sebesar 6,72%. Ya, jadi swilling power ini adalah swilling power dan kelarutan merupakan salah satu sifat fungsional yang berkaitan dengan kualitas produk pangan yang dihasilkan. Peningkatan nilai swilling power dan kelarutan tepung beras merah secara signifikan terjadi pada tepung beras merah yang dikeringkan selama 2 jam dan pada suhu 55 derajat Celcius. Sedangkan peningkatan nilai swilling power tepung beras merah secara nyata terjadi pada pengeringan selama 1 jam dengan suhu 55 derajat Celcius. Kapasitas penyerapan air akan mempengaruhi nilai swilling power. Jadi, semakin tinggi kapasitas penyerapan air suatu bahan, maka semakin tinggi kemampuan suatu bahan untuk menyerap air, sehingga swilling power juga akan meningkat. Dan yang selanjutnya, kolom kadar air. Kolom kadar air itu didapatkan hasil sebesar 8,16%. Nah, di sini berdasarkan hasil uji lanjut pengaruh lama pengeringan, kadar air tepung beras merah yang dikeringkan selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam berbeda nyata. Hasil uji lanjut pengaruh suhu pengeringan juga menunjukkan bahwa kadar air tepung beras merah yang dikeringkan pada suhu 50 dan 55 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius berbeda nyata. Waktu pengeringan yang lama akan menyebabkan penguapan air dari dalam bahan semakin tinggi, sehingga kadar air tepung beras merah menurun. Setiap kenaikan suhu pengeringan akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perpindahan air pada bahan. Semakin tinggi suhu pada proses pengeringan, maka akan semakin banyak kadar air bahan yang teruapkan, sehingga akan menurunkan rendemen tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat di kolom terakhir, teman-teman, yaitu kadar amilosa. Di sini kadar amilosa tepung beras merah adalah sebesar 11,27 derajat Celcius hingga 20,46%. Hasil uji lanjut BNJ 5% menunjukkan bahwa kadar amilosa tepung beras merah yang dikeringkan selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam serta pada suhu 50 dan 55 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius berbeda secara signifikan. Swilling power juga dipengaruhi oleh kandungan amilosa pada bahan. Peningkatan kadar amilosa tepung beras merah juga secara nyata terjadi pada pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius. Peningkatan kadar amilosa tepung beras merah secara nyata terjadi pada pengeringan selama 2 jam. Amilosa akan mempengaruhi kemampuan dan menyerap air. Jika kadar amilosa suatu bahan tinggi, maka kemampuan menyerap air juga akan tinggi, sehingga nilai swilling power juga akan meningkat. Semakin lama bahan kontak dengan panas, kadar amilosa tepung beras merah semakin meningkat. Kadar amilosa juga akan mempengaruhi kelarutan tepung beras merah. Kelarutan atau solubility merupakan kemampuan suatu bahan untuk larut di dalam air. Peningkatan suhu pengeringan sebesar 50 derajat Celcius dan waktu pengeringan selama 1 jam secara nyata meningkat kelarutan tepung beras merah. Dan dapat kita simpulkan dari ketiga tabel tadi, teman-teman, yaitu kadar air tepung beras merah sebesar 6,60% sampai ke 8,16% telah memenuhi standar berdasarkan SNI 3549 tahun 2009 untuk tepung beras, yaitu maksimal 12%. Dan yang selanjutnya, kesimpulannya, perlakuan terbaik adalah A1B1. Tepung beras merah yang dikeringkan selama 1 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Tepung beras merah tersebut memiliki nilai rendemen sebesar 64,17%
densitas kambas sebesar 0,60%, kapasitas penyerapan air sebesar 155,85%, swelling power sebesar 6,72%, kelarutan 20,63%, kadar air sebesar 8,16%, dan kadar amilosa sebesar 11,27%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.